أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. والحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kembali kesempatan kepada kita bersua pada pembahasan ilmu logika. Bab pertama yaitu definisi. Di mana sekarang alhamdulillah adalah perjumpaan kita yang ke-9. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas beberapa hal, di antaranya adalah yang terakhir pembahasan ilmu husuli dan huduri. Husuli dan khuduri. Yang husuli pakai ha, yang khuduri pakai kha. Sebagai pelengkap daripada subjudul definisi ilmu. Sekarang kita akan masuki definisi ilmu logika. Sebenarnya teman-teman sudah bisa meraba dan sering juga secara gamblang kita nyatakan pada pembahasan-pembahasan yang telah lalu bahwa logika ini adalah ilmu yang membimbing kita kepada kebenaran berpikir, yakni ilmu yang membahas aturan-aturan tentang berpikir benar. Baik secara tersirat atau secara tersurat, sebenarnya hal ini sudah sering diungkap. Oleh karena itu, pada penjelasan kali ini saya tidak akan terlalu banyak menjelaskan subjudul ini. 1-2 hal saja yang perlu saya berikan semacam arahan, yaitu dalam beberapa buku para ahli logika itu ilmu logika atau bahkan secara umum apa saja, dalam hal ini ilmu logika, itu definisi-definisi yang diberikan bisa saja saling berbeda. Ini tidak menandakan bahwa para logikawan itu telah rancu dalam memberikan definisi. Sebagaimana nanti yang akan kita lewati, insyaallah ta'ala, bahwa banyak cara untuk mendefinisikan sesuatu sesuai dengan tujuan masing-masing. Kalau sekedar misalnya mau membedakan dari hal lain, tidak perlu mengambil diferensianya misalnya ya, pembedanya. Nanti insyaallah akan sampai juga kepada pembahasan itu. Cukup dengan misalnya mengambil sifat-sifatnya secara khusus. Misalnya manusia tidak perlu diterjemah atau didefinisi dengan
binatang rasional, cukup kita katakan misalnya manusia adalah binatang terpelajar. Misalnya binatang yang sekolah dan seterusnya. Nah, ditambah lagi, jadi sekali lagi definisi itu banyak mengarahkan kita nantinya. Apakah mau mendefinisi substansinya, contoh sebagai manusia, maka kita terjemahkan, definisikan dengan binatang rasional. Begitu. Terlebih lagi bahwa kita kadang-kadang atau bukan kadang-kadang, seringnya, selalunya, dalam menulis atau berbicara tentang definisi, yakni ketika kita mau mendefinisikan sesuatu, kita biasanya punya tujuan. Nah, tujuan itu mengarahkan kita untuk memilih yang mana daripada teori-teori definisi. Teori itu bertingkat ya, sebagaimana tadi. Kalau ingin menjelaskan substansi, begini cara mendefinisikan sesuatu. Kalau sekedar ingin membedakannya dari yang lain, begini caranya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, kalau saya punya sasaran tertentu, misalnya sekedar ingin memberikan pembeda, sekedar ingin membedakan sesuatu dan sesuatu yang lain, atau sebenarnya saya punya tujuan, misalnya sosial, misalnya dari sesuatu yang mau saya definisikan, maka dimensi yang sesuai dengan tujuan saya itulah yang saya ambil dari tata cara mendefinisi. Nah, jadi memang banyak, ada juga yang memang bukan ahli logika, ketika dia mendefinisikan sesuatu kacau balau. Ketika mendefinisikan sesuatu kacau balau. Tapi kalau logikawan yang mendefinisikan sesuatu, itu umumnya sudah memperhatikan apa? Kode etik definisi. Nah, tinggal kita lihat penulisan bukunya, makalahnya, atau ceramahnya itu tujuannya apa, lalu kita sesuaikan dengan tujuannya itu, maka kita akan melihat bahwa kode etik daripada atau tata cara atau rumus yang dipakai dalam mendefinisi itu telah disesuaikan dengan tujuan penulisan, tujuan ceramah, dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya ilmu logika ini ada semacam dua pandangan atau tiga pandangan. Apakah dia ini ilmu tersendiri atau ilmu alat? Ini ilmu bagi ilmu yang lain. Ada yang mengatakan ilmu tersendiri, ada yang mengatakan ilmu alat. Ilmu tersendiri karena dia ini saking luasnya, itu sampai bertingkat-tingkat pembahasannya. Jadi buku yang ada atau yang kita pelajari ini sekarang ini betul-betul ringkasan logika, sebagaimana juga sering saya sebutkan sebelumnya. Ini pun yang kita pelajari sekarang, sekalipun ringkasan logika, baru bagian pertama, belum bagian kedua dan ketiga. Anyway, ya ini maksud saya adalah itu sekalipun kelihatannya yang kita pelajari ini agak luas, umpamanya ini sebenarnya baru ringkasan. Jadi karena dilihat dari luar biasanya keluasan pembahasan ilmu logika, maka dia adalah ilmu tersendiri. Tapi dilihat dari kegunaannya, jadi ilmu logika ini dilihat dari kegunaannya tidak ada lain kecuali apa? Membenarkan cara berpikir kita. Nah, ketika membenarkan cara berpikir kita,
Sementara berpikir kita itu dalam hal apa saja, dalam ilmu apa saja. Oleh karena itu dilihat dari sisi ini, ilmu logika adalah alat. Nah, jadi yang kalau terlepas daripada mereka maksudnya apa yang mengatakan mandiri atau ilmu alat, tapi kalaulah kita memilih, maka pilih yang ketiga, yaitu bahwa logika ini punya dimensi dua. Ini punya dua dimensi. Dimensi tersendiri, yaitu manakala kita membahas logika kan tidak ingat kepada yang lain. Jadi kita melihat aturan-aturannya sebegitu rupa jelimet, kemudian melupakan hal lain. Jadi ilmu ini adalah ilmu tersendiri. Tapi dari satu sisi yang lain, dari dimensi yang kedua, maka ilmu ini adalah ilmu alat bagi ilmu-ilmu yang lain. Sehingga dikenal dengan di subjudul berikutnya ini, yaitu hubungan ilmu logika dengan ilmu-ilmu lainnya. Dikatakan bahwa ilmu logika itu adalah ilmunya ilmu. Ini saja arahan saya bagi dua subjudul ini, yaitu definisi ilmu logika dan hubungan ilmu logika dengan ilmu-ilmu lainnya. InsyaAllah kalau ada tambahan di sela-sela membaca naskah, saya akan tambahkan. Kita baca naskahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Definisi ilmu logika. Mungkin teman-teman mengira bahwa sebaiknya definisi ilmu logika ini di depan, kan gitu. Sudah pernah saya katakan bahwa dalam menjelaskan sesuatu itu ada yang melalui definisi dahulu, kemudian masuk kepada rinciannya. Ada yang kerincian dahulu baru kesimpulannya. Katanya ini yang modern itu yang kedua. Yang pertama itu tradisional. Tapi sama-sama mulia. Jadi metodologinya bagus, sama-sama bagus. Jadi kalaulah dibilang tradisional bukan berarti jelek. Cuman yang kedua itu sisi bagusnya adalah sisi pertama jelas ya, seperti lebih sistematis rasanya. Mungkin lebih nyaman gitu. Tapi yang kedua itu sisi positifnya, kelebihannya adalah mengajak audien ikut berpikir arah mana yang mau dituju dari pembahasannya. Jadi ikut memikirkan kesimpulannya, jadi ikut aktif. Jadi karena tekanan pada masa modern, katakan begitu, tekanannya kepada mengajak murid berpikir, maka yang kedua itu yang dipilih oleh generasi belakangan ini. Tapi kalau generasi dulu itu yang dipilih yang pertama adalah dikarenakan adanya kesadaran bahwa pembahasan memang harus lebih terasa sistematik dari alif sampai ba, dari alif ba ya, dari alif ba ta sa dan seterusnya sampai ke ya. Anyway, jadi teman-teman jangan heran kenapa baru ada definisi ilmu logika. Nah, jadi definisi ilmu logika ini justru apa? Di akhir-akhir mukaddimah daripada buku ringkasan logika ini. Bismillahirrahmanirrahim. Definisi ilmu logika. Dengan uraian terdahulu dapatlah dipahami. Nah kan, dengan uraian terdahulu, jadi sekarang ayo kita simpulkan. Dengan uraian terdahulu dapatlah dipahami bahwa definisi ilmu logika adalah ilmu yang membahas aturan-aturan umum tentang kebenaran berpikir. Kenapa aturan-aturan umum, tidak aturan-aturan khusus? Sebab kalau aturan khusus
bisa ilmunya, bukunya bisa 1.000.000 jilid, enggak selesai. Misalnya aturan berpikir secara khusus, misalnya pertanian padi bulu atau padi BP5 atau cara berpikir benar dalam memupuk tanaman padi. Ya, tanaman aja dibagi-bagi, pupuknya juga dibagi-bagi, lain-lain logikanya. Tanaman padi, tanaman durian, tanaman apa sajalah. Wah, berapa juta jilid nanti kalau aturan yang dibahas dalam berpikir ini adalah sesuai dengan kekhususan masing-masing hal atau masing-masing benda atau apapun maksudnya yang menyangkut kehidupan kita. Jadi oleh karena itu pembahasan logika yang dalam logika ini tidak menyebut logika matematika, logika fisika, logika kedokteran, tapi ilmu logika saja. Jadi kaidah-kaidah umum yang bisa dipakai di segala bidang, kedokteran, pertanian, pertaniannya pun padi, ada yang gandum, ada yang misalnya apel misalnya, dan seterusnya. Jadi kembali kepada naskah, ilmu logika adalah ilmu yang membahas aturan-aturan umum tentang kebenaran berpikir. Masih naskah. Kadangkala dalam mendefinisikan sesuatu kita melihat zat-zat yang dimilikinya. Nah, sekarang teman-teman masih belum ngah betul katanya orang Jawa, belum paham betul zat ini. Nanti akan dibahas apa zat dan apa sifat. Walaupun secara global insya Allah punya gambaran. Anyway, jadi jangan pikirkan apa yang belum kita pelajari. Ini pikirkan saja kepada apa yang sedang kita pelajari sekarang. Kemudian dari situ nanti kalau ada yang tidak paham ditanyain. Jangan misalnya jangan mempermasalahkan dahulu istilah-istilah yang belum kita pelajari. Tapi ditanyakan boleh. Di debat ya kurang bijaksana gitu. Debatnya nanti kalau kita sudah pelajari. Oke. Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena nanti insya Allah terakhir akan saya bahas pertanyaan yang bagus. Mudah-mudahan ada waktu. Bagus tapi punya semangat memang tidak ada masalah, kaulah muda kan gitu. Jadi punya semangat semangat diskusi yang tinggi gitulah. Sampai mengusulkan definisi yang ada, mempertanyakan apakah tidak perlu dirombak gitu dalam mendefinisikan ilmu. Pertanyaannya itu dalam masalah ilmu tahap pertama atau ilmu tahap kedua. Nanti insya Allah pertanyaannya bagus. Yang saya maksudkan adalah semangat ingin merombaknya itu. Jadi mempertanyakan apakah perlu dirombak gitu. Oke, anyway. Naskah. Kadangkala dalam mendefinisikan sesuatu kita melihat zat-zat yang dimilikinya. Kemudian kita jadikan zat-zat tersebut sebagai definisi. Definisi yang demikian disebut definisi dengan batasan penuh. Tidak usah dibahas ini dulu, cuman digambarkan saja. Tapi dipahami secara penggambaran ya. Namun kadangkala kita melihat hal-hal di luar zatnya yang ia miliki secara khusus. Kemudian kita jadikan sebagai bagian dari definisinya. Definisi yang demikian ini disebut dengan definisi dengan gambaran penuh. Definisi yang demikian ini disebut definisi dengan gambaran penuh. Untuk lebih jelasnya, lihat bab definisi dari buku ini nantilah. Nah, maka dari itu, dalam kitab-kitab ahli ilmu logika,
dalam mendefinisikan ilmu logika terdapat perbedaan. Perbedaan itu ada karena adanya kelainan segi dalam memandang ilmu logika dan kelainan tujuan dari definisi masing-masing. Jadi bukan karena kerancuan. Suatu contoh, Syekh Muzaffar dalam mantiknya mengatakan bahwa ilmu logika adalah alat pengukur yang dengan memperhatikannya terjagalah pikiran dari kesalahan. Jadi sejak awal pendefinisian ilmu logika sudah dibilang apa? Sudah dibilang alat pengukur. Yani alat pengukur yang kalau kita perhatikan ukuran-ukurannya, aturan-aturannya, maka terjagalah pikiran dari kesalahan. Naskah Ibnu Sina sendiri dalam beberapa bukunya mendefinisikan ilmu logika, ini dengan beberapa definisi. Ia melakukannya dengan pandangan yang berbeda dari setiap sudut yang memungkinkan dan dengan tujuan-tujuan tertentu pula. Jadi bukan karena kerancuan. Karena buku ini merupakan pemula yang kami beri nama ringkasan logika Muslim, maka walaupun banyak hal yang harus kami sajikan dalam masalah definisi ilmu logika ini, terpaksa tidak dapat kami lakukan. Mudah-mudahan buku lanjutan dari buku ini, yakni bukan jilid kedua, tapi lanjutan, yakni tetap definisi tapi yang lebih luas maksudnya. Mudah-mudahan lanjutan dari buku ini dapat menyajikannya kepada saudara-saudara sesuai dengan rencana kami insyaallah. Alhasil, kecuali sebagian definisi yang mungkin memang salah, alhasil perbedaan definisi dalam mendefinisikan apa saja dalam kitab atau buku para ahli logika, ilmu logika atau filsafat tidak menunjukkan adanya kerancuan pandangan terhadap hakikat sesuatu yang mereka definisikan. Artinya semua definisi itu sudah sesuai dengan syarat-syaratnya sebagaimana nanti yang kita akan pelajari. Kita teruskan ke subjudul berikutnya. Hubungan ilmu logika dengan ilmu-ilmu lainnya. Perbedaan pendapat terjadi di kalangan ahli ilmu logika, baik muslim atau non-muslim, dalam memposisikan ilmu logika. Ada yang mengatakan sebagai ilmu tersendiri, dan ada yang pula yang mengatakan sebagai ilmu alat. Artinya ilmu yang digunakan dan dipersiapkan untuk ilmu-ilmu lainnya. Semacam pisau yang dibuat dengan tujuan sebagai alat memotong. Tetapi ada juga yang memadukan keduanya, yaitu dari satu segi sebagai ilmu tersendiri, mustaqil, dan dari sisi atau segi yang lain sebagai ilmu alat. Pada hakikatnya pikiran ketiga inilah yang benar. Sebab jika dilihat dari segi pembahasannya, jadi dalam naskah ada tulisan tidak, sebab tidak dilihat dari segi pembahasannya, tidak di situ ada dua pilihan, bisa dibuang atau bisa diganti jika. Sebab jika atau tidak sebagai jika, sebab dilihat dari segi pembahasannya logika mengenai aturan-aturan umum berpikir, di sini pembahasannya tersendiri. Namun dilihat dari segi kegunaan ilmu logika sebagai alat guna menarik kesimpulan-kesimpulan universal bagi setiap ilmu, maka ia sebagai ilmu alat. Kesimpulannya, di samping ilmu logika sebagai ilmu tersendiri, ia juga sebagai alat bagi ilmu-ilmu yang lain. Penjelasannya tadi itu. Karena ilmu logika ini adalah ilmu yang memberikan aturan atau arahan bagi berpikir benar, sementara berpikir itu adalah mencakup apa saja, ilmu apa saja, maka logika ini diperlukan dalam semua ilmu. Itu penjelasan dalil atau argumentasinya. Dalilnya atau argumentasinya. Oke, naskah kesimpulannya, di samping ilmu logika sebagai ilmu tersendiri, ia juga sebagai alat bagi ilmu-ilmu yang lain. Hal inilah yang mungkin ingin diterangkan oleh para ahli ilmu logika muslim, logikawan muslim, termasuk Al-Farabi dan Ibnu Sina, sehingga mereka dalam beberapa buku karangan mereka sendiri
di satu tempat dengan tempat yang lain berbeda mendefinisikan ilmu logika. Yakni di satu tempat mengatakan sebagai ilmu tersendiri dan di tempat lain mengatakan sebagai ilmu alat. Kalau bukan Ibnu Sina dan Farabi mungkin rancu. Kalau bukan orang ahli logika mungkin rancu. Tapi orang yang bukan hanya mengerti logika, tapi alamah, yakni logikawan, alim tentang logika. Nah itu kalau mendefinisikan sesuatu berbeda, kita tidak bisa langsung mengatakan ini kerancuan. Itu tidak mungkin. Karena itu kita harus bijaksana. Sudah tentu kita menafsirkannya dalam konteks tujuan daripada definisi mereka. Jadi ingin menjelaskan kepada kita dari berbagai segi. Jadi bijaksana ya kalau ada kerancuan dari orang ahli logika, yakni kerancuan lahiriah, misalnya berbeda-beda maksudnya, definisinya itu berarti dia ingin memaparkan dari berbagai dimensi. Oke. Lanjutan, yakni naskah. Hal mana akhirnya menimbulkan istilah bahwa ilmu. Jadi sebenarnya ini kalimat ini kurang bijaksana ini. Jadi mestinya begini. Jadi bukan masalah, bukan akibat daripada perbedaan pandangan, tapi dilihat dari sisi ilmu alat. Nah ini hal mana ini sebenarnya mungkin tidak perlu kalimat baru. Jadi coba perhatikan naskahnya. Dan di tempat lain mengatakan sebagai ilmu alat, koma gitu, jangan titik. Hal mana akhirnya menimbulkan istilah bahwa ilmu logika itu adalah ilmunya ilmu. Jadi titiknya diganti. Sebab kalau tidak diganti nanti hal mananya ini akhirnya menimbulkan. Nah, menimbulkan ini timbul dari mana? Dari kerancuan. Dari perbedaan paparan tentang definisi ilmu logika. Kan gitu. Tapi kalau tidak dititik, di koma saja, itu berarti menerangkan mengenai yang terakhir yaitu sebagai ilmu alat. Begitu juga di kalangan non-muslim istilah ini ada dan tersebar. Yakni ilmunya ilmu. Seperti yang dikatakan Francis Bacon. Saya nggak tahu ini cara bacanya bagaimana. Tapi saya menukil tulisan letter-letternya. Mau dibaca le-ad, tos, les-as. Nah, jadi baca sendiri sudah itu bagaimana. Lihat halaman 487 dalam Cause de la Philosophie karangan Lahar. Anyway, kesimpulannya di samping sebagai ilmu, yakni ilmu logika ya, di samping sebagai ilmu yang pembahasannya tersendiri, ilmu logika juga sebagai alat bagi ilmu-ilmu yang lain. Apapun bentuk dan rupa ilmu-ilmu itu, baik geografi, fisika, matematika, atau filsafat, ilmu kalam, ma'rifat, tafsir, hadis, rijal, sanad, apa saja deh, dan lain-lainnya. Disinilah kita harus pandai-pandai menerapkan ilmu logika ini dalam disiplin ilmu apa saja. Kedokteran, mungkin elektronika, listrik, apa saja, nuklir misalnya, dan seterusnya. Oke, jadi kita harus pandai-pandai menerapkan ilmu logika ini dalam disiplin ilmu apa saja, atau kalau boleh saya katakan dalam kehidupan kita. Naskah, sebab tujuan pokoknya adalah meluruskan pikiran kita dalam memikirkan bermacam masalah dan keilmuan. Nah, alhamdulillah ini mukadimah selesai sampai di sini. Mengenai pertanyaan yang tertulis dalam mailing list ya dari akal 1, itu dari Mas Andri kalau nggak salah. Pertanyaannya bagus dan saya jawab di situ, tapi barangkali teman-teman
tidak sempat membaca semuanya. Saya juga sekarang di hadapan saya tidak ada tulisannya karena takut mengganggu rekaman. Jadi saya mau memberikan mengurai sedikit pertanyaan itu dengan apa yang saya ingat saja. Pertanyaan pertama adalah bagaimana mau dimasukkan kemana pengertian sama yang diberikan kepada universal dan partikulir itu sendiri. Misalnya sama-sama sebagai hal yang ada dalam akal kita misalnya. Kan kemarin itu ketika kita mengatakan bahwa Mahdi sama dengan Fresa misalnya sebagai manusia, sama di situ masih tergolong tergolong pahaman tahap pertama. Bukan tahap kedua, tapi Mas Andri menanyakan sama yang diberikan kepada ilmu tahap kedua. Nah, ini termasuk bagian mana? Jawabannya adalah sebenarnya ini sudah diterangkan di sela-sela pelajaran atau pertanyaan kemarin atau sebelumnya malah, bahwasanya identitas daripada ilmu tahap kedua ini adalah apa? Identitasnya sederhana, yaitu keberadaannya dalam akal dan pensifatannya juga dalam akal. Nah, ini yang dikenal dengan ilmu tahap kedua logika. Kemarin juga saya malah memberikan gambaran terhadap ilmu tahap kedua filsafat. Nah, tapi di pertanyaan kedua Mas Andri mengatakan saya ini mengatakan bahwa dalam pertanyaan kayaknya itu ya, bahwa pengertian terhadap sebab itu ilmu tahap pertama, tapi dalam daras filsafat katanya itu sebagai pahaman tahap kedua. Nah, di sini yang Mas Andri mengatakan bahwa apakah perlu ada kebijakan lain gitu ya. Tapi terungkap misalnya apakah perlu dirombak misalnya gitu. Nah, jawabannya enggak perlu dirombak, karena kemarin juga sudah jelas saya katakan bahwa ada dua peristilahan. Jadi ini saya sudah campur antara pertanyaan satu dan kedua ya. Bahwa ada dua istilah, yaitu ilmu tahap kedua logika dan ilmu tahap kedua filsafat. Ini dua istilah, bukan perbedaan, memang punya istilah tersendiri. Kalau ilmu tahap kedua logika itu adalah keberadaan dan pensifatannya sama-sama di dalam akal. Seperti apa partikulir dan universal? Termasuk pertanyaan Mas Andri yang pertama, yaitu pengertian sama antara partikulir dan universal itu masuk mana? Jawabannya jelas masuk tahap kedua. Tapi samanya Mahdi dengan Fresa sebagai manusia, samanya itu masih tahap pertama, logika ya. Tapi kalau sama yang kita berikan kepada partikulir dan universal, awalan, jadi yang pertama, bahwa sama di sini adalah pengertian dalam akal keberadaannya. Yang kedua, pensifatannya juga dalam akal. Karena yang kita sifati bukan Sayyid Mahdi dan Fresa yang ada di luar itu, akan tetapi universal dan partikulir yang juga ada dalam akal. Nah, ini jawabannya adalah apa? Pahaman tahap kedua logika. Jadi apa saja, seperti misalnya genus. Ya, genus atau golongan. Nanti kita akan lihat dalam kajian berikutnya.
seperti genus atau golongan atau misalnya dan lain-lain, karena keberadaan pengertian dan pensifatannya di dalam akal, karena manusia di luar akal nggak bisa dibilang golongan, nanti ada penjelasannya itu dalam bab yang membahas ini. Maka keberadaan dan pensifatannya seperti partikulir dan universal kepada hal-hal yang dalam akal. Jadi apa saja yang keberadaannya dan pensifatannya itu di dalam akal, itu disebut apa? Pahaman tahap kedua, logika. Gitu. Nah, dengan demikian sama yang kita berikan kepada partikulir dan universal, bahwa sama-sama dalam akal misalnya, sama di sini adalah tahapan kedua. Ini istilah ya, bukan tingkatan ilmu ada tingkatan 1, tingkatan 2, tidak. Jadi ini dari asal muasalnya aja. Tidak ada yang satu melebihi yang lain, fadilahnya umpamanya. Enggak ada urusan dengan fadilah ini. Mengenai pemahaman sebab, jelas saya katakan itu apa? Pemahaman tahap pertama logika. Tapi dia pemahaman tahap kedua filsafat. Kenapa? Karena pengertian sebab atau akibat itu ada dalam akal. Kan ada dalam akal, tidak seperti putihnya kapas. Kalau putih kapas itu kan ada di luar akal kita, putih yang ada pada kapas. Tapi misalnya janin, ada telur, ada ayam. Setelah ada telur, ada telur kan di luar itu ada ayam. Sebab akibat di sini itu tidak bisa tidak seperti putih yang ada pada kapas. Jadi kalau putih kan jelas keberadaannya. Kalau sebab mana? Kesebaban telur terhadap ayam itu tidak ada wujudnya. Itu berupa pengertian. Itu yang pertama. Jadi pengertiannya dalam akal. Keberadaannya aja sudah dalam akal esensinya. Tapi pensifatannya di luar akal. Telur ini adalah sebab dari ayam itu. Atau ayam itu sebab dari telur ini. Oke lah, sebab kalau telur ini sebab daripada ayam itu, telur ini sudah nggak ada toh, yang sudah menetas. Dibalik aja. Ayam itu sebab daripada telur ini. Akibat atau sebab itu tidak ada di luar, tidak seperti putih. Tapi pensifatannya bisa keluar. Jadi misalnya ayam ini sebab daripada telur ini. Jadi kan ininya maksudnya keluar ya, bukan ini kepada akal. Ini yang ada pada di luar, isyarahnya itu kan kepada di luar. Jadi sebenarnya sering saya katakan pensifatan ini juga pada dalam akal, tetapi mewakili keberadaan luar akal. Tidak seperti universal, universal nggak ada yang diwakili. Karena tidak ada wujudnya di luar akal. Tapi ayam ada wujudnya di luar akal. Jadi ayam ini yang ada di akal kita itu mewakili ayam yang ada di luar itu. Nah, jadi pensifatannya di luar. Jadi sebab yang ada di filsafat, yakni di istilah ilmu tahap kedua, logika, filsafat, pengertiannya apa? Pengertiannya adalah keberadaannya, esensinya dia dalam akal, tapi pensifatannya di luar akal. Jadi nggak perlu kepada perombakan definisi daripada ilmu tahap kedua, logika, karena memang berlainan. Dan ini sudah saya terangkan, cuman entah di jawaban pertanyaan atau di materi pelajaran. Tolong disimak kembali bahwasanya ilmu tahap kedua logika itu berbeda dengan ilmu tahap kedua filsafat. Peristilahannya ini, bahwa kalau logika adalah keberadaan dan pensifatannya di dalam akal, kalau filsafat keberadaannya dalam akal tapi pensifatannya di luar akal. Dan pertanyaannya cerdas sekali, bagus sekali. Oleh karena itu dalam jawaban tertulis saya tutup dengan pencinta Anda semua. Sekarang juga begitu. Dari pencinta Anda semua, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.